Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan ini akan memberikan tutorial mengenai bagaimana cara menentukan dioda atau komponen rectifier yang biasa dipakai dalam rangkaian power supply bagus atau tidaknya. Untuk itu kita langsung aja ke komponen yang akan diukur. Di sini saya sudah siapkan beberapa dioda, mulai dari yang ukuran kecil yang biasa dipakai di industri untuk power supply tegangan rendah, untuk tegangan yang 24 volt dengan ampere yang kecil kurang lebih 3 ampere. Ini yang ukuran lebih besar, ini untuk tegangan yang tinggi dengan ampere di atas 30 ampere. Ini juga sama, dioda juga bentuknya seperti kue. Ini bentuknya seperti ini, seperti kapsul istilahnya. Nah, di sini untuk ampernya ini ampere yang di atas 200 ampere dengan tegangan 1200 volt RMS. Ini ada yang ukuran lebih besar lagi. Ini tegangannya sama, kurang lebih 1200 volt RMS dengan ampere kurang lebih 800 ampere. Ini biasa dipakai untuk mesin-mesin induksi untuk pemanasan dengan watt yang gede di atas 200 kW. Kita langsung aja. Untuk mengukur dioda, kita bisa menggunakan alat ukur berupa multimeter, baik yang analog maupun digital. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan alat ukur yang analog sebagai pembelajaran, terutama untuk menentukan bagaimana bagus atau tidaknya suatu komponen dioda. Kita lihat di sini untuk dioda ini warnanya hitam. Di sini ada cincin berwarna putih. Ini kalau di penamaan ini adalah kaki katoda. Yang sebelah ini yang tidak ada tandanya adalah anoda. Kalau kita menggunakan alat ukur analog, kita tempelkan kabel probe yang warna hitam ke anoda, sedangkan kabel probe yang warna merah ke kaki katoda. Kita atur di multimeter dalam posisi ohm, baik mau kali 10 atau kali 100 sama saja, yang penting kita untuk menentukan bahwa dioda itu bagus atau enggak. Kita bisa lihat seperti ini. Ini kita lihat jarum di multimeter itu bergerak ke arah kanan menunjukkan nilai tertentu. Ini menunjukkan bahwa komponen dioda tersebut dalam keadaan baik. Nah, kalau kita balik posisi kabel probe-nya, sekarang dibalik, yang warna merah di anoda, yang warna hitam di katoda. Jarum pada multimeter tidak menunjuk. Ini menunjukkan bahwa dioda tersebut layak dipakai atau dalam kondisi baik, karena dia hanya menunjukkan satu arah saja. Kalau kita menggunakan alat ukur, perlu diingat bahwa polaritas dari alat ukur yang analog, kabel yang berwarna merah itu adalah polaritas negatif baterai, sedangkan yang warna hitam adalah polaritas positif dari baterai. Sehingga kalau mengukur dioda, untuk supaya menunjuk nilai tertentu, yang warna hitam itu harus diingat yang warna hitam ke anoda, yang warna merah ke katoda. Maka jarum akan bergerak ke kanan menunjukkan nilai tertentu. Itu menunjukkan bahwa dioda tersebut dalam keadaan baik. Namun jika dibalik, maka apo tersebut atau jarum pada apo tersebut tidak akan menunjukkan nilai, atau mungkin di sini nilainya tak hingga. Nah, ini berarti diodanya dalam keadaan bagus. Ini perlu diingat bahwa polaritas dari apo jangan sampai lupa bahwa yang warna merah itu adalah negatif baterai, yang warna hitam adalah positif baterai.
seperti itu. Mungkin kita bisa buktikan untuk dioda yang ukuran besar. Ini dioda, ini sama dioda juga untuk rangkaian rectifier, tapi untuk tegangan tinggi dengan ampere yang lebih besar. Ini biasa dipakai di industri untuk drive, biasanya untuk rectifier DC drive. Ini kita bisa lihat, ini dioda kita ukur. Ini cara menentukan mana anoda katodanya. Ini kita bisa lihat. Ini secara dimensi berbeda. Ini adalah katoda, ini anoda. Secara dimensi kita lihat ukurannya. Ini ada seperti piringan yang lebih besar. Ini menandakan bahwa ini adalah kaki katodanya. Kita bisa menggunakan alat ukur. Contohnya seperti ini. Sama seperti tadi mengukur dioda yang ukuran kecil, yang warna hitam di anoda, yang warna merah di katoda. Kita lihat jarumnya bergerak atau enggak. Ini ternyata jarumnya tidak bergerak. Kita berasumsi bahwa seperti tadi dijelaskan bahwa bila anoda mendapatkan sumber positif dan katoda negatif, atau secara penggunaan warna kabel, perlu anoda itu kabel warna hitam untuk menggunakan apo yang analog, katoda dengan warna merah. Seharusnya kalau memang kondisi diodanya bagus, dia harusnya menunjukkan nilai tertentu jarum bergerak ke arah kanan. Ini tidak bergerak sama sekali. Kita coba balik. Nah, kita udah balik, namun ternyata nilainya tidak, istilahnya si jarum tidak bergerak, masih di posisi kiri atau menunjukkan nilai yang tak hingga. Ini berarti menunjukkan bahwa komponen dioda ini dalam keadaan rusak, karena diukur bolak-balik dia tidak menunjukkan nilai tertentu, atau dalam istilah dunia elektronik ini namanya open circuit atau tidak nyambung, atau disebut juga putus. Berarti ini dioda dalam keadaan putus. Nah, bagaimana jika dioda itu short circuit? Kalau short circuit, biasanya dioda itu, kalau misalnya kita contohkan dengan menggunakan dioda yang kecil ini, kalau misalnya short circuit, biasanya dia akan menunjukkan nilai 0. Kalau menunjukkan nilai 0, kita ngukur seperti ini yang dicontohkan, tetapi nilainya ternyata mendekati 0. Di alat ukur itu mendekati 0, berarti atau sama dengan 0. Ini berarti diodanya dalam keadaan short circuit, atau mungkin kita mengenalnya dengan konslet. Seperti itu. Kita juga bisa mengukur, mencontohkan dengan menggunakan alat ukur yang analog ini untuk mengukur dioda yang ukurannya besar. Ini kita bisa lihat sama seperti tadi, seperti yang telah dijelaskan terlebih dahulu. Ini anodanya, ini katoda. Dari segi dimensi berbeda, kita bisa lihat secara visual di mana bentuk piringannya ada seperti piringan tambahan ini. Ini menunjukkan bahwa ini posisi dioda untuk kaki katoda. Ini biasanya dipakai untuk dalam pemasangan. Ini adalah ada pen atau mountingnya. Dia si diodanya itu dijepit, posisinya dijepit. Jadi ini sebagai ada pennya supaya dia tidak bergerak, tetap di satu posisi. Jadi diodanya tidak bergerak, bergeser kanan kiri seperti itu. Ini kita contohkan mengukur dioda ini apakah masih layak pakai atau tidak. Ini seperti tadi udah dijelaskan, yang warna hitam ke anoda, yang warna merah ke katoda. Nah, ini di layar bisa kita lihat bahwa di apometer ini menunjukkan nilai tertentu. Ini menunjukkan bahwa dioda itu istilahnya masih layak pakai. Tapi kita lihat dulu, kalau misalnya dibalik, polaritasnya kita balik, dan ternyata tidak menunjuk atau jarumnya tetap tidak bergerak di posisi kiri atau nilai tak hingga. Ini menunjukkan bahwa dioda tersebut dalam kondisi baik. Ini bisa dipakai. Jadi itulah
cara penggunaan alat ukur analog untuk mengukur dioda. Nah, sekarang kita coba dengan yang alat digital. Untuk yang digital, saya sudah siapkan yang digital. Ini alat ukurnya seperti ini. Yang digital sama seperti tadi, kita pilih ke mode ohm. Kita pilih ke mode ohm untuk mengukur. Di sini di layar kita bisa lihat, kita contohkan mengukur dioda yang ukuran besar ini. Ingat bahwa untuk alat ukur yang digital, warna merahnya adalah positif sama dengan polaritas baterai. Jadi ini berbeda sama dengan yang analog tadi. Kalau yang analog, yang merah itu negatif, yang hitam positif. Tapi kalau yang digital, yang merah itu positif, yang hitam negatif. Jadi sama polaritasnya. Kita bisa lihat, kita ukur yang warna merah kita tempelkan di kaki anoda, yang hitam di kaki katoda. Di sini kita bisa lihat dia menunjukkan nilai tertentu. Ada nilainya 1,024 kilo ohm. Kita balik lagi. Ini satuannya dalam satuan mega. Maaf. Ini mungkin kita lihat kalau dibalik, dia menunjukkan angka yang lebih besar secara ohmnya, 40 kilo ohm. Kita pastikan lagi. Nah, ini lebih kecil. Berarti ini kondisi diodanya dalam keadaan bagus. Tapi untuk memastikan, kita bisa pakai di sini di alat ukur digital itu ada yang mode dioda khusus buat mengukur dioda. Kita bisa lihat ini yang warna merah ke anoda, yang hitam ke katoda. Nah, di sini menunjukkan nilai tertentu. Di sini ada simbol diodanya, berarti menunjukkan bahwa dioda tersebut bagus. Kita balik. Nah, ini OL atau tidak menunjuk. Ini menunjukkan bahwa dioda ini masih bisa digunakan dalam keadaan bagus. Mungkin kita bisa lihat lagi contohnya dengan menggunakan dioda yang kecil. Sama seperti tadi. Ini ada nilainya. Anoda di warna merah, katodanya warna hitam. Menunjuk nilai tertentu. Ada angkanya, kita bisa lihat di layar. Kita balik. Tidak menunjuk atau OL, ini berarti menunjukkan bahwa dioda tersebut dalam keadaan bagus. Nah, untuk memastikan bahwa dioda layak atau enggak, kita menggunakan metode alat ukur baik analog atau digital, tapi pada dasarnya kita harus memahami perbedaan antara warna polaritas kabel di antara alat ukur yang analog dan digital. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.